Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini udah sarapan belum? Sudah, Bu. Udah, bagus ya. Jadi biar semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mimbar, tolong pimpin temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Marilah teman-teman semuanya kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Mimbar. Ya, Bu. Nah, sebelum belajar, mari kita menyanyikan Garuda Pancasila dulu. Ini untuk selalu mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan kita ya, agar kita juga selalu menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Nah, mari kita mulai ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini nyanyinya semangat semua ya. Ya, Nah, sebelumnya mari Ibu absen dulu kehadirannya nih. Mulai dari Hayati Nisa hadir. Hadir, Bu. Ya. Melina Khalil hadir. Hadir, Ibu. Mimbar Haryanto. hadir, Bu. Murniati. Hadir, Bu. Hadir, iya bagus. Hadir semua berarti hari ini ya. Iya, Bu. Nah, karena kalian sudah semangat untuk belajar hari ini, jadi Ibu periksa dulu kesiapan dirinya. Coba duduk yang tegap. Ibu lihat pakaiannya rapi apa enggak. Rapi, Bu. Iya, Bu. Ini sudah rapi kayaknya ya. Kuku-kukunya kemarin sudah dibilang dipotong apa belum? Udah, Nih. Bu. Ya, Bu. Ya, sudah pendek-pendek semua, bagus ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang operasi bilangan bulat, yaitu mengenai bilangan yang lebih kecil dan lebih besar, atau kita sebut sebagai perbandingan angka ya. Kalian tentu dalam kehidupan sehari-hari pernah kan membanding-bandingkan sesuatu? Pernah, Bu. Nah, misalnya
Kalau dapat makanan ya pasti mau yang besar apa yang kecil? Yang besar, Bu. Oh, Tak yang enak Bu. besar. Tiga aja Bu. Yang enak ya. Itu dia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat dan juga pengurangannya. Nah, Ibu minta mimbar untuk berdiri sebentar. Ya. Teman-temannya yang lain tolong diperhatikan ya mimbarnya. Nah, coba mimbar sekarang maju ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, terus mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, bagus. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya Bu. Nah, coba teman-temannya yang lain memperhatikan kan? Nah, apa tadi yang dilakukan mimbar? Maju 3 kali, mundur 5 kali, Bu. Iya, bagus. Tahu tidak apa maknanya? Belum tahu. Nah, karena belum tahu, jadi hari ini kita akan membahas itu ya. Nah, Ibu akan menyajikan sebuah video kepada kalian. Lihat videonya anak-anak Ibu. Lihat Lihat Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih membahas tentang bilangan bulat. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk sifat-sifatnya. Operasi hitung bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita akan membahas terlebih dahulu. Penjumlahan bilangan bulat. Aturan penjumlahan secara langsung. Misalkan bilangan bulat bertanda sama. Aturannya adalah lakukan penjumlahan seperti pada bilangan cacah. Tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda pada bilangan yang dijumlahkan. Misal, negatif ditambah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Contoh, negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Tanda mengikuti tanda operasinya. Berikutnya, positif ditambah positif, maka hasilnya positif. Contoh, 3 ditambah 5 hasilnya 8. Karena keduanya adalah positif, maka hasilnya juga positif. Ini adalah aturan untuk penjumlahan bertanda sama. Negatif ditambah negatif hasilnya negatif, positif ditambah positif hasilnya positif. Nah, bagaimana kalau berbeda tanda? Kalau berbeda tanda, aturannya adalah bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil.
Tanda bilangan hasil penjumlahannya sama dengan tanda pada bilangan yang lebih besar. Contoh, 8 ditambah negatif 5. 8 dan 5 itu lebih besar 8. Positif lebih besar daripada negatif, maka hasilnya adalah positif. Perhitungannya adalah besar dikurangi kecil. 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Tanda mengikuti tanda yang besar. 8 besar, tandanya positif, maka hasilnya pun positif. Contoh selanjutnya, negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Perhatikan tandanya, 8 dan 5 lebih besar 8. Tapi 8 di sini tandanya adalah negatif, maka hasilnya pun negatif. Perhitungannya sama, 8 dikurangi 5, besar dikurangi kecil, hasilnya 3. Tapi tandanya adalah negatif karena mengikuti tanda bilangan yang besar, yaitu 8. Untuk pengurangan bilangan bulat, hasil pengurangannya dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan bilangan yang dikurangi dengan lawan bilangan pengurangnya. Aturannya seperti ini. Positif dikurangi positif, maka dirubah menjadi penjumlahan. Lawannya positif adalah negatif, maka positif ditambah negatif. Negatif kurangi negatif, maka dirubah menjadi negatif ditambah positif. Mari kita langsung latihan soalnya. Tentukan hasil pengurangan dengan menjumlahkan bilangan yang dikurang dengan lawan bilangan pengurangnya. Contoh, 85 dikurangi 35. Di sini pengurangan. Sama dengan 85 ditambah. Nah, 30 ini lawan bilangan dari 30 adalah negatif 30. Sehingga 85 ditambah negatif 30 sama dengan seperti tadi, aturan pada penjumlahan besar dikurangi kecil. Nah, 85 dikurangi 30 hasilnya positif 55 karena yang positif lebih besar. Contoh yang kedua, negatif 25 dikurangi negatif 13. Di sini dirubah menjadi penjumlahan. Nah, kemudian negatif 13 lawannya adalah positif 13, sehingga penjumlahannya berubah menjadi negatif 25 ditambah 13 sama dengan negatif 12. Caranya seperti tadi. Ini negatif lebih besar dari positif, sehingga hasilnya adalah negatif. Perhitungannya besar dikurangi kecil. 25 kurangi 13 sama dengan 12. Untuk contoh yang ketiga, 70 dikurangi negatif 20. Di sini negatif 20 lawannya adalah positif 20. Kemudian pengurangannya berubah menjadi penjumlahan. 70 ditambah 20 sama dengan 90. Contoh berikutnya adalah negatif 50 dikurangi 45 sama dengan negatif 50. Di sini berubah menjadi positif, berubah menjadi penjumlahan. Kemudian lawannya 45 adalah negatif 45. Sehingga seperti ini.
negatif ditambah negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Perhitungannya seperti pada bilangan cacah, 50 tambah 45, 95, tapi negatif. Karena negatif ditambah negatif. Begitu juga dengan hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan merupakan operasi hitung yang setara atau setingkat, maka harus dilakukan dari sebelah kiri. Nah, urut dari kiri. Seperti ini contohnya. Negatif 15 ditambah negatif 3 dikurangi 6, maka yang pertama dikerjakan terlebih dahulu, jangan dari belakang. Negatif 3 dikurangi 6, tidak boleh. Dari awal dulu. Negatif 15 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 18, baru kemudian dikurangi 6. Hasilnya negatif 18 ditambah negatif 6, karena di sini ada pengurangan, kita rubah jadi penjumlahan. 6 jadi lawannya negatif 6. Sama-sama negatif sehingga berubah seperti ini. Begitu juga yang soal kedua, 50 dikurangi negatif 15 ditambah negatif 12 sama dengan yang awal itu dikerjakan terlebih dahulu. Pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Negatif 15 lawannya adalah 15 positif, sehingga langsung saja dijumlah. 50 ditambah 15, 65. Kemudian di sini ditambah negatif 12. 53. Nah, ini soal latihannya. Soal latihan ada 6. Kalian kerjakan, kemudian kirimkan hasilnya ke Pak Guru. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bu. Oke, baiklah. Tadi video pertamanya sudah diperhatikan kan? Iya, Bu. Ya. Nah, kalian catat poin-poin penting yang ada di dalam video yang pertama itu ya. Nah, terus kita lanjut ke video yang kedua. Halo Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu siswa dapat melakukan operasi hitung soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak, berikut adalah aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, positif ditambah positif sama dengan positif. Contohnya seperti ini, 9 ditambah 8 hasilnya 17. Jadi, bilangannya sama-sama positif ya. Kemudian negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Contoh soalnya seperti berikut ini, negatif 9 ditambah negatif 8.
Di sini ada tanda positif dan juga tanda negatif yang berimpitan. Artinya itu dikurang ya, sehingga negatif 9 dikurang 8, hasilnya negatif 17. Selanjutnya positif ditambah negatif, hasilnya positif. Berikut contoh soalnya. 9 ditambah negatif 8. Nah, kalian perhatikan lagi. Di sini ada tanda positif yang berimpit dengan tanda negatif. Artinya dikurang ya. Jadi 9 dikurang 8 itu hasilnya sama dengan 1. Yang berikutnya, positif ditambah negatif sama dengan negatif. Contoh bilangannya, 9 ditambah negatif 15. Anak-anak, kalian juga lihat di sini tandanya yang berimpit positif dengan negatif, sehingga kita akan kurangkan. 9 dikurangi 15. Hasilnya adalah negatif 6. Yang berikutnya, positif dikurangi negatif sama dengan positif. Berikut contoh soalnya. 9 dikurangi negatif 8. Di sini tandanya yang berimpit negatif bertemu dengan negatif. Berarti dijumlahkan ya. Sehingga 9 ditambah 8 hasilnya 17. Yang berikutnya, negatif dikurangi negatif sama dengan negatif. Contoh soalnya, negatif 9 dikurangi negatif 8. Di sini, tanda yang berimpit negatif dengan negatif. Artinya ditambah. Sehingga negatif 9 ditambah 8 hasilnya negatif 1. Nah, yang terakhir, negatif dikurangi negatif sama dengan positif. Contoh soalnya, negatif 9 dikurangi negatif 10. Nah, di sini juga masih sama. Tanda yang berimpit adalah negatif dan negatif. Berarti kita akan jumlahkan ya. Negatif 9 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 1. Nah, anak-anak, itulah aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kalian harus pahami dan ingat selalu. Berikut ini contoh soal cerita. Soal pertama, suhu badan Beni ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Nah, tentukan suhu badan Beni setelah diberikan obat ya. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu ya kata kuncinya, yaitu suhu badan Beni. Suhu badan Beni awalnya 39 derajat Celcius. Berarti positif 39. Selanjutnya, kata kunci yang kedua, suhu badan Beni turun 4 derajat Celcius. Itu artinya negatif 4. Nah, yang ditanyakan adalah berapa suhu badan Beni sekarang? Kita akan buatkan kalimat matematikanya. 39 ditambah negatif 4. Nah, kalian masih ingat, di sini yang berimpit positif dan negatif. Berarti dikurang ya. Jadi 39 dikurang 4 hasilnya adalah 35. Jadi suhu badan Beni sekarang 35 derajat Celcius. Contoh soal kedua, sebuah kapal selam berada di kedalaman 200 meter di bawah permukaan air. Karena kondisi arus laut deras, kapal dinaikkan 80 meter dari posisi semula. Kemudian kapal selam tersebut turun lagi 100 meter. Nah, berapakah jarak kapal selam tersebut dari permukaan air sekarang? Nah, anak-anak, kita tentukan terlebih dahulu ya kata kuncinya. Kata kunci yang pertama, 200 meter di bawah permukaan air. Di sini ada kata-kata di bawah. Itu artinya negatif. Kita tuliskan negatif 200. Selanjutnya, kapal naik 80 meter. Naik itu artinya positif. Kita tuliskan positif 80. Kemudian, kapal turun kembali 100 meter. Turun artinya negatif ya. Kita tuliskan negatif 100. Yang ditanyakan, berapakah jarak kapal selam dari permukaan air? Nah, kita buatkan ya kalimat matematikanya. Seperti berikut ini anak-anak. Pertama-tama, kita akan hitung terlebih dahulu ya. Negatif 200 ditambah dengan 80. Kemudian nanti hasilnya kita akan tambahkan dengan negatif 100. Nah, kalian lihat di sini tanda yang berimpit adalah positif dan negatif. Jadi dikurangkan ya anak-anak.
Negatif 120 dikurangkan 100, hasilnya adalah negatif 220. Jadi anak-anak, jarak kapal selam dari permukaan air itu adalah negatif 220. Atau dengan kata lain, kapal selam berada di kedalaman 220 di bawah permukaan air. Selanjutnya, ayo berlatih. Soal pertama, sepotong daging dalam freezer bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Setelah 30 menit dikeluarkan, suhunya naik 10 derajat Celcius. Berapakah suhu daging tersebut saat ini? Anak-anak, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalian bisa buat kalimat matematikanya ya, yaitu negatif 3 ditambah 10. Soal kedua, seekor serangga jatuh ke dalam lubang sedalam 50 cm. Serangga tersebut berhasil naik 40 cm dari dasar lubang. Namun, serangga kembali jatuh 20 cm. Berapakah jarak serangga dari permukaan atas lubang tersebut? Anak-anak, kalian bisa membuat kalimat matematikanya ya. Saat jatuh, serangga itu berarti negatif 50. Saat berhasil naik, berarti ditambah 40. Kemudian, saat kembali jatuh, berarti kalian harus kurangkan dengan 20. Nah, kalian hitung ya hasilnya. Soal ketiga, suhu di puncak Gunung Gede pada malam hari negatif 5 derajat Celcius. Ketika siang hari, suhunya menjadi 15 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu di puncak gunung tersebut pada siang hari dibandingkan dengan malam hari? Anak-anak, untuk mencari selisih, kalian harus mengurangkan. Bilangan yang lebih besar dikurangkan dengan bilangan yang lebih kecil ya. Jadi, 15 dikurangi negatif 5. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif ya. Jadi, nanti kalian tambahkan 15 ditambah 5. Nah, anak-anak, demikianlah latihan kita hari ini. Kerjakan dengan teliti dan tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dilihat ya dua videonya tadi? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Nah, oke. Nah, setelah kalian melihat kedua video tadi, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan apa itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Lalu kalian juga dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis dari soal cerita bagaimana operasi bilangan bulat positif dan negatif. Nah, yang keempat, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat positif dan negatif. Paham ya? Paham, Bu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak, kalau tidak berarti sudah paham semua ya. Ya. Kalau sudah paham, silahkan lihat LKPD-nya. Itu ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, untuk penyelesaian LKPD, Bu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok ya. Kelompok 1 itu dipimpin oleh Mimbar, kelompok 2 Hayati Nisa, kelompok 3 Murniati, dan kelompok 4 Melani ya. Nah, ini waktunya mau berapa menit untuk menyelesaikan LKPD-nya? 15. 15 menit cukup ya? Ya, Bu. Cukup, Bu. Disebawahkan itu soalnya ada, lihat-lihat.
di bawah lagi. Nah, ini ya KPD-nya, silakan dikerjakan, diskusikan bersama kelompoknya ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, kelompok Mimi sudah. Kelompok Hayati Nisa sudah. Sudah, Bu. Kelompok Murni sudah. Atau ada yang merasa kesulitan? Sudah, Bu. Ya, kelompok Meli Sudah, Ibu. sudah. Baiklah, kita coba ya satu-satu ya perwakilan kelompok. Ayo, yang kalau nomor 1, kelompok siapa? Aku aja, Ibu. Ya, kelompok Hayati dulu ya. Nomor 1 berapa hasilnya? 16 ditambah 57 ya, Bu. Iya, 73, Bu. hasilnya 73. Kelompok yang lain gimana? Ada yang sama atau beda? Saya sama, Sama, Bu. Dulu. Sama semua ya. Oke, benar ya. Hasilnya adalah 73. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Hayati. Nah, terus nomor 2. Siapa? Kelompok siapa ini yang mau? Saya, Bu. Oke, kelompok Mimbar. Boleh. 25 ditambah min 33. Kata Ibu kan kalau ada dalam kurung itu berarti plus dikali min itu adalah min. Jadi 25 dikurang 33 itu hasilnya min 8, Bu. Min 8. Kelompok lain gimana? Ada yang beda? Sama, Bu. Sama, Bu. Min Sama 8 juga. hasilnya. Oke, benar ya. Jadi hasilnya adalah min 8. Nah, nomor 3. Kelompok Melina atau kelompok Murni? Kelompok Saya, Ibu. Ya, Melina ya. Iya, negatif 49 ditambah 75 sama dengan 26. Positif atau negatif? Positif, Ibu. Positif. Yang lain gimana jawabannya? Sama, Bu. Sama juga. Oke, jadi benar ya hasilnya adalah positif 26 atau bisa kita tulis saja dengan 26. Nah, yang terakhir nomor 4. Coba kelompok Murni. Berapa? Negatif 114 ya, Ibu. Negatif 114. Yang lain gimana? Negatif Sama, Ibu. Sama ya. Mimbar gimana kelompoknya? Sama apa enggak? sama, negatif 114 ya, Bu. Ya. Hayati gimana kelompoknya? Iya, Bu. Negatif 114. Ya, jadi benar ya. Hasilnya adalah negatif 114.
Oke, jadi semua kelompok benar ya 1 sampai 4 kita kasih A+ dulu. Bagus. Berarti sudah paham ya pada pembelajaran kali ini. Ya, Bu. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, jadi mari kita simpulkan bersama pembelajarannya hari ini. Coba ada yang mau menyimpulkan? Kelompok mana nih? Kelompok Murni, coba simpulkan apa yang bisa kamu pelajari sudah di hari ini. Bisa menambahkan negatif tambah negatif. Terus negatif tambah plus. Terus plus sama plus, Bu. Sudah sedikit mengerti lah, Bu. Oke, sudah itu ya. Yang lain ada tidak mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mimbal, silakan. Ada pagi ini kita telah belajar yaitu macam-macam penjumlahan. Di situ kita menggunakan bilangan negatif dan bilangan positif, di mana apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan apabila bilangan itu negatif dikali dengan bilangan yang negatif, itu hasilnya positif. Dan satu lagi, bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, yaitu hasilnya nanti positif. Itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Mimbar. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mimbar dan Murni tadi. Nah, yang lain Ibu harap paham ya dengan materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan operasi hitung yaitu perkalian dan pembagian ya. Nah, Ya, Bu. Ibu harap dengan kalian dapat menguasai pembelajaran hari ini, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Oke, karena sudah waktunya habis, jadi kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.